Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab-adab bertamu sesuai yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat seiman, di antara kemuliaan akhlak seorang muslim adalah senang mengunjungi saudaranya semuslim, yang didasari rasa cinta kepada saudaranya karena Allah dan Rasulnya. Sahabat seiman, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pernah ada seseorang pergi mengunjungi saudaranya di daerah lain, lalu Allah pun mengutus malaikat kepadanya di tengah perjalanannya. Ketika mendatanginya, malaikat tersebut bertanya, "Engkau mau kemana?" Ia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Malaikat bertanya, "Apakah ada suatu keuntungan yang ingin engkau dapatkan darinya?" Orang tadi mengatakan, "Tidak ada, kecuali karena aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Maka malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Hadis riwayat Muslim. Saling berkunjung dan bertamu antara sesama muslim adalah hal yang baik. Sebagai seorang muslim, saling berkunjung dan bertamu tentu sering dilakukan, baik bertamu di rumah kerabat, tetangga, famili, maupun teman. Sahabat seiman, Islam sangatlah menjunjung tinggi kekeluargaan agar umatnya selalu menjaga silaturahmi dengan sanak saudara atau teman. Namun dengan menerapkan adab-adab bertamu sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW agar semuanya bernilai ibadah. Apa sajakah adab bertamu dalam Islam? Bagaimana adab bertamu yang baik? Simak video ini hingga akhir. Sahabat seiman, berikut ini adab bertamu dalam Islam sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Yang pertama, minta izin maksimal 3 kali. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa batasan untuk meminta izin untuk bertamu adalah 3 kali. Sebagaimana dalam sabdanya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Minta izin masuk rumah 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu maka masuklah, dan jika tidak maka pulanglah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, mengucapkan salam dan minta izin masuk. Rasulullah SAW mengajarkan, seseorang ketika bertamu hendaknya memberikan salam dan meminta izin. Dan beliau melarang berteriak dengan keras memanggil nama pemilik rumah saat bertamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Al-Quran Surah An-Nur ayat 27. Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku masuk ke rumahnya tanpa mengucapkan salam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Keluar dan ulangi lagi dengan mengucapkan Assalamualaikum. Boleh aku masuk?" Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Apabila telah memberi salam dengan batasan hanya 3 kali, namun tidak ada jawaban, maka itu berarti kita harus menunda kunjungan kita saat itu. Meskipun salam telah dijawab, tunggulah sampai pemilik rumah membuka pintu dan memberi izin kita untuk masuk. Sebab jika seseorang langsung masuk, dimungkinkan aib atau hal yang tidak diinginkan untuk dilihat belum sempat ditutupi oleh si pemilik rumah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya disyariatkan minta izin adalah karena untuk menjaga pandangan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Adab bertamu yang ketiga yaitu ketukan yang tidak mengganggu. Sahabat seiman, ketuklah rumah dengan sopan. Jangan terlalu berlebihan sehingga justru mengganggu pemilik rumah. Ini sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami di masa Nabi SAW mengetuk pintu dengan kuku-kuku. Hadis riwayat Bukhari. 4. Posisi berdiri tidak menghadap pintu. Sahabat seiman, seorang tamu hendaknya posisi berdirinya tidak di depan pintu dan menghadap ke dalam ruangan. Hal tersebut dimaksudkan agar apa yang ada di dalam rumah tidak langsung terlihat oleh tamu sebelum diizinkan oleh pemilik rumah. Sebagaimana sunnah Rasulullah SAW dari Abdullah bin Bishr, ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Tidak mengintip. Sahabat seiman, janganlah mengintip dalam rumah, baik melalui celah di pintu atau jendela, untuk memastikan apakah pemilik rumah ada di dalam rumahnya atau tidak. Rasulullah SAW sangat mencela perbuatan ini dan memberi ancaman kepada para tamu yang mengintip, sebagaimana sabdanya, andaikan ada orang yang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil, lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Adab bertamu yang keenam yaitu pulang kembali jika disuruh pulang. Sahabat seiman, tuan rumah berhak menerima atau menolak tamu. Maka jika tidak diizinkan atau diminta untuk kembali di lain waktu, maka pulanglah. Adab selanjutnya yang ketujuh, jawab dengan nama jelas jika pemilik rumah bertanya. Sahabat seiman, jika pemilik rumah bertanya siapa, maka jawablah dengan nama yang jelas. Jangan mengatakan saya. Berdasarkan dalil dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, maka aku mengetuk pintu. Lalu beliau bertanya, siapa? Maka aku menjawab, saya. Lalu beliau bertanya, saya? Saya? Sepertinya beliau tidak suka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman, demikian beberapa adab bertamu dalam Islam yang perlu kita amalkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.